Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya untuk kita semua. Kembali lagi ya nak ya, kita bertemu dengan pembelajaran rutin kita, yaitu pembelajaran daring bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang struktur yang ada di dalam teks laporan hasil observasi, dan kalian juga sudah bisa menganalisis ada struktur apa aja sih di dalam teks laporan hasil observasi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur kebahasaan yang ada di dalam teks laporan hasil observasi. Nah, sudah kita ketahui ya nak, setiap teks dalam materi bahasa Indonesia itu mempunyai ciri atau karakteristik tersendiri. Nah, ini dia unsur kebahasaan yang ada di dalam teks laporan hasil observasi. Jadi, kita bahas. Nah, untuk unsur kebahasaan yang ada di dalam teks laporan hasil observasi itu yang pertama ada yang disebut dengan kata verbal dan kata nominal. Di sini, Ibu akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan kata verbal dan kata nominal. Nah, untuk kata sendiri sudah paham ya apa yang dimaksud dengan kata. Oke, di sini Ibu kasih pemahaman ulang bahwa kata itu adalah sebuah morfem. Dia membentuk morfem bebas, yaitu satuan bahasa terkecil yang dia dapat memiliki arti maupun tidak, yang sifatnya dia bebas, jadi dia bisa berdiri sendiri. Kemudian untuk kata verba, verba sendiri adalah kata kerja. Jadi kalau kata verba berarti adalah kata yang berbentuk kata kerja. Di sini Ibu kasih contoh ya. Jadi ada menguning, mendarat, melebar, berlari, dan lain-lain. Jadi kata-kata yang sudah Ibu contohkan ini termasuk ke dalam kata verba. Lalu yang kedua ada jenis kata nomina. Nah, untuk kata yang berjenis nomina ini dia berbentuk kata benda. Di sini Ibu juga udah memberi contoh ya. Jadi contoh untuk kata yang termasuk kata nomina itu yang pertama ada pohon, pantai, laut, kota, pasar, dan lain-lain. Jadi kata-kata tersebut termasuk ke dalam kata nominal. Nah, untuk kaidah kebahasaan yang kedua itu ada yang dinamakan dengan frasa verbal dan frasa nominal. Kalau tadi kita sudah bahas tentang kata, nah sekarang meningkat ya nak ya. Jadi kita akan bahas tentang frasa. Frasa sendiri, frasa itu merupakan gabungan beberapa unsur namun tidak melebihi batas fungsi. Artinya sekalipun terdiri atas beberapa unsur namun hanya memiliki satu fungsi saja di dalam kalimat tersebut. Jadi untuk fungsi kalimat masih ingat ya, ada fungsi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Jadi yang dinamakan frasa itu dia hanya menduduki salah satu fungsi dari kalimat itu sendiri, misalnya sebagai fungsi subjek atau predikat. Nah, untuk pembagiannya, frasa itu dibagi menjadi dua jenis. Jadi ada namanya frasa verba dan frasa nomina. Untuk frasa verba itu disebut sebagai kelompok kata yang berbentuk kata kerja. Nah, untuk contoh-contohnya di sini sudah Ibu berikan contoh ya nak ya. Jadi ada sedang berbuah, akan mengeras, telah membusuk. Nah, itu termasuk contoh-contoh dari verba dari frasa verba. Yang kedua ada frasa nomina. Jadi untuk frasa nomina sendiri ini berarti kelompok kata yang berbentuk kata benda. Contohnya juga udah Ibu sampaikan ya. Di sini ada pohon kelapa, ada lembaga penelitian, lingkungan hidup, manusia purba, hewan berkaki empat, dan lain-lain. Kemudian untuk kebahasaan yang ketiga ya, ini ada afiksasi. Oke, di sini Ibu jelaskan sebentar ya apa sih afiksasi itu. Jadi afiksasi merupakan proses pembentukan kata
Jadi nanti kata yang asal mulanya itu dari kata benda, dia akan bisa diubah menjadi kata jenis lain, atau dari jenis kata lain, misal kata kerja, nanti akan diubah menjadi jenis kata lain. Jadi di sini Ibu juga sudah mencontohkan ya. Misal nih ada kata tulis, dia membentuk kata kerja, kemudian kita kasih afiks ya, imbuhan menjadi menulis, dia masih berjenis kata kerja, kemudian kita beri afiks akhiran an, dia menjadi tulisan. Jadi berubah menjadi kata benda. Untuk contoh kedua ada kata batu, di mana batu itu membentuk kata benda, kemudian kita tambahkan imbuhan me, itu akan berubah jadi kata kerja. Contoh ketiga itu ada kata beku. Jadi kata beku di sana membentuk kata sifat, kemudian mendapat imbuhan me menjadi membeku. Jadi kata membeku itu berubah bentuk menjadi kata kerja. Ini Ibu jelaskan ciri imbuhan yang dapat membentuk menjadi verba dan menjadi nominal. Nah, untuk imbuhan me, ber, ke, an, dan ter itu dapat membentuk kata verba. Sedangkan imbuhan pe, per an, dan akhiran an itu dapat membentuk kata nomina. Contohnya di sini juga udah Ibu jelaskan dengan contoh ya nak ya. Jadi ada menyapu berarti mendapat imbuhan me, di situ dia berbentuk kata kerja. Kemudian ada bersinar, mendapat imbuhan ber, berarti membentuk kata kerja. Tertinggal, nah tertinggal di situ dapat imbuhan ter, dia juga membentuk kata kerja. Kemudian ada kata penulis, dapat imbuhan pe, dia membentuk kata benda. Peraturan dapat imbuhan per an dan membentuk kata benda. Kemudian pengadilan dapat imbuhan pean, dia juga berubah menjadi kata benda. Dan lautan mendapat akhiran an, itu juga termasuk jenis kata benda. Lanjut untuk unsur kebahasaan yang selanjutnya, yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama ada kalimat definisi. Kalimat definisi yaitu kalimat yang berfungsi mendefinisikan sebuah kata atau kelompok kata. Nah, kalimat ini biasanya ditandai dengan penggunaan kata definitif. Jadi seperti merupakan, adalah, yaitu ya. Jadi itu adalah kata-kata definitif. Jadi kalau di dalam kalimat itu mengandung kata definitif, berarti dia bisa termasuk ke dalam kalimat definisi. Oke, untuk contohnya di sini ya. Jadi ada wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Nah, di dalam kalimat ini ternyata terdapat kalimat definitif, yaitu kata adalah. Berarti dia termasuk kalimat definisi. Oke, kemudian ada kalimat deskripsi. Jadi kalau kalimat deskripsi ini merupakan kalimat yang berfungsi mendeskripsikan atau memaparkan bentuk dari sebuah objek. Nah, kalimat ini biasanya ditandai dengan rincian warna, bentuk, sifat, dan lain-lain ya. Jadi kalau dia bersifat menjelaskan atau memaparkan objek tersebut dengan merinci warnanya, bentuknya, dan lain-lain, itu berarti termasuk kalimat deskripsi. Oke, di sini juga udah Ibu contohkan ya nak ya. Jadi contohnya wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai dengan kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Nah, kalimat di sini mendeskripsikan dari apa sih wayang itu terbuat. Untuk unsur kebahasaan yang terakhir, yaitu ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Untuk kalimat
simplex yaitu kalimat yang hanya memiliki satu klausa dan satu pola kalimat saja di dalam satu kalimat. Dalam kalimat ini ya, misal Ibu contohkan ada kelelawar merupakan hewan unik. Nah, kelelawar itu masuk ke fungsi subjek, merupakan masuk ke fungsi predikat, hewan unik masuk ke kalimat pelengkap, di mana kalimat ini ternyata hanya memiliki satu pola kalimat, yaitu subjek, predikat, dan pelengkap. Berarti bisa dipastikan bahwa kalimat yang Ibu contohkan ini berarti termasuk kalimat simplex. Kemudian untuk jenis kalimat yang kedua ya, yaitu ada kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks ini adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih ya. Jadi kalau kita analisis, polanya itu bisa dua atau lebih. Ini Ibu contohkan juga di sini ada dua contoh ya. Jadi yang pertama, kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari, di mana kelelawar itu sebagai subjek, aktif sebagai predikat, pada malam hari sebagai keterangan, tetapi termasuk konjungsi, tidur predikat, pada siang hari itu keterangan. Nah, untuk kalimat kompleks itu biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi. Konjungsi yang digunakan itu bisa untuk menganalisis dia termasuk ke dalam jenis kalimat kompleks apa. Karena kalimat kompleks sendiri itu terdiri dari dua jenis ya nak ya. Jadi ada kalimat kompleks koordinatif dan kalimat kompleks subordinatif. Nah, yang tadi Ibu contohkan karena dia menggunakan konjungsi tetapi, berarti dia termasuk konjungsi koordinatif. Untuk contoh yang kedua, di sini Ibu contohkan ada keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Ini termasuk kompleks subordinatif karena di dalam kalimat ini terdapat konjungsi subordinatif yaitu konjungsi. Nah, itu tadi penjelasan Ibu mengenai unsur kebahasaan yang ada di dalam teks laporan hasil observasi. Untuk pembelajaran hari ini, kalian harus pahami ya unsur kebahasaan apa saja sih yang ada di dalam teks laporan hasil observasi dan seperti apa sih unsur-unsur kebahasaannya. Kayak misalnya tadi sudah Ibu jelaskan frasa, berarti harus lebih pahami apa sih frasa, kemudian jenis ini termasuk ke frasa apa gitu ya nak ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan untuk memahami unsur kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Nah, sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Dan tetap jaga kesehatan ya nak ya. Tetap di rumah aja agar kita sama-sama sehat dan cepat mengakhiri pandemi ini. Kita cepat berjumpa di sekolah kita tercinta ya, SMA Negeri 1 Metro. Oke, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Tetap Ibu pesankan ya nak ya, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk mengisi absen kehadiran. Oke, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.